Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman pengawas sekolah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang penilaian praktik dengan contoh penilaian praktik pada jenjang SMP. Semoga bahasan ini memberikan tambahan wawasan dan inspirasi pada Bapak dan Ibu. Penilaian keterampilan yang pertama yaitu penilaian praktik. Penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Aspek yang dinilai dalam penilaian praktik ditulis dalam rubrik penilaian. Rubrik penilaian berisi kriteria-kriteria berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan pada saat mengerjakan suatu aktivitas. Langkah-langkah tersebut diurutkan lengkap, jelas, mudah diamati, dan dapat diukur. Berikut ini contoh penilaian praktik pada beberapa mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, contoh penilaian praktik misalnya pada membaca puisi dan berpidato. Pada kelompok mata pelajaran IPA, contoh penilaian praktik yaitu pada percobaan di laboratorium dan presentasi hasil percobaan atau presentasi hasil proyek. Pada kelompok mata pelajaran IPS, contoh penilaian praktik yaitu presentasi hasil pengamatan atau presentasi hasil laporan. Pada mata pelajaran matematika, contohnya membuat jaring-jaring bangun ruang, mengukur tinggi pohon dengan konsep matematika, mempresentasikan penyelesaian masalah konsep matematika. Pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, contohnya bermain bola, berenang. Pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya kewirausahaan, contohnya menari, memainkan alat musik, dan membuat kerajinan tangan. Penilaian praktik atau unjuk kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, langkah-langkah praktik atau kinerja yang perlu dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Yang kedua, kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam praktik atau kinerja tersebut. Yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga dapat diamati. Dan yang kelima, kemampuan yang akan dinilai selanjutnya diurutkan berdasarkan langkah-langkah pekerjaan yang akan diamati. Hal yang perlu dipertimbangkan lainnya yaitu pengamatan praktik, unjuk kerja atau kinerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Misalnya untuk menilai kemampuan berbicara yang beragam, dilakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan seperti diskusi dalam kelompok kecil, berpidato, bercerita, dan wawancara. Dengan demikian, gambaran kemampuan peserta didik akan lebih utuh. Contoh untuk menilai unjuk praktik kerja kinerja di laboratorium dilakukan pengamatan terhadap penggunaan alat dan bahan praktikum. Untuk menilai praktik olahraga, seni dan budaya dilakukan pengamatan gerak dan penggunaan alat olahraga, seni dan budaya. Dalam pelaksanaan penilaian praktik atau kinerja, perlu disiapkan format observasi dan rubrik penilaian untuk mengamati perilaku peserta didik dalam melakukan praktik atau produk yang dihasilkan. Bapak dan Ibu memperhatikan konsep penyusunan atau pengembangan instrumen penilaian keterampilan, maka untuk sistematika atau urutan penyusunan perangkat atau instrumen penilaian praktek, ini terdiri dari yang pertama identitas. Pada identitas ada nama mata pelajaran, kelas, kurikulum, kompetensi dasar, materi, dan indikator. Yang kedua adanya pernyataan atau perintah penugasan atau perintah. Yang ketiga adanya rubrik penilaian. Bapak dan Ibu, berikut ini adalah contoh penilaian praktek yang kedua, yaitu contoh penilaian praktek untuk SMP
mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, kelas 7, kurikulumnya kurikulum 2013. Kompetensi dasar yang diukur yaitu 4.3, mempraktikkan gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Materinya, lompat jauh gaya berjalan di udara. Indikator soal, peserta didik dapat mempraktikkan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan benar dan tepat. Tempat dan peralatan yang diperlukan untuk penilaian praktik ini. A. Lapangan lompat jauh, yaitu berisi garis star, lintasan awal, papan tumpu, dan bak pasir. B. Bendera kecil 2 buah. C. Meteran gunung. Dan D. Alat tulis. Tugas untuk penilaian praktiknya yaitu lakukan gerak spesifik lompat jauh gaya berjalan di udara. Petunjuk umumnya: 1. Pendidik menjelaskan aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan praktik. 2. Pendidik memberi pengarahan kepada peserta didik sebelum praktik dimulai. 3. Peragaan keterampilan dilakukan setelah aba-aba fluid. 4. Hasil lompatan sah diukur dari titik tolak hingga bagian badan terdekat yang menyentuh bidang pendaratan. Tugas pelaksanaan praktiknya yaitu yang pertama, lakukan sikap awal lompat jauh gaya berjalan di udara dengan tepat. Itu pada level presisi, level kompetensi praktik konkret pada level presisi. 2. Lakukan awalan atau berlari lompat jauh gaya berjalan di udara dengan tepat. 3. Lakukan tolakan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan tepat. 4. Tunjukkan gaya berjalan ketika melayang di udara dengan tepat. 5. Lakukan pendaratan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan tepat. 5 pelaksanaan praktek ini levelnya sampai pada level kompetensi praktek presisi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, rubrik penilaian praktiknya, yaitu berisi yang pertama nomor, kemudian nama siswa, kegiatan, aspek yang diukur, skor. Nomornya nomor urut siswanya gitu kan, namanya nanti nama siswa yang akan dinilai. Kegiatannya berupa pelaksanaan dengan aspek yang diukur. A. Melakukan sikap awal lompat jauh gaya berjalan di udara dengan tepat. Seperti yang sampaikan tadi, levelnya sampai pada level presisi. B. Melakukan awalan atau berlari lompat jauh gaya berjalan di udara dengan tepat. Levelnya juga sampai level presisi. C. Melakukan tolakan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan tepat. Sama levelnya sampai dengan level presisi. Menunjukkan gaya berjalan ketika melayang di udara dengan tepat. Levelnya juga sama sampai presisi. Kemudian melakukan pendaratan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan tepat. Levelnya juga sampai level presisi. Skor yang dinilai itu mulai dari 0, 1, dan 2. Dengan keterangan skor 2 jika seluruh aspek yang diamati dilakukan dengan tepat. Skor 1 jika sebagian aspek yang diamati dilakukan dengan tepat. Skor 0 jika seluruh aspek yang diamati dilakukan dengan tidak tepat. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lihat perbandingan penilaian praktik pada pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan penilaian praktik pada belajar dari rumah, baik daring atau kombinasi daring dan luring, maupun penilaian praktik luring dengan menggunakan buku modul bahan tertulis lainnya, TV, radio, atau menggunakan bahan di lingkungan sekitar. Pada penilaian praktik pada pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan langsung oleh pendidik atau guru pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Sedangkan penilaian praktik pada BDR daring atau kombinasi daring dan luring, penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan melalui video secara langsung atau melalui rekaman video yang dibuat pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Dan penilaian praktik pada pembelajaran luring dengan menggunakan buku modul bahan tertulis lainnya, TV atau radio dan lingkungan sekitar. Penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan melalui rekaman video yang dibuat pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas dengan target kompetensi, sesuai dengan target kompetensi.
Bila pembuatan video tidak dapat dilakukan, pengamatan dilakukan melalui laporan yang dibuat dilengkapi dengan foto-foto kegiatan praktik. Penilaian ini dikombinasikan nantinya dengan penilaian produk. Bapak dan Ibu, sumber bahasan kita tentang penilaian praktik ini yaitu bersumber dari panduan penilaian kinerja atau performance assessment yang diterbitkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan dan Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua itu bersumber dari panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan sekolah menengah atas yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga, penilaian portofolio yang diterbitkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang berikutnya yaitu dari referensi penilaian pembelajaran lainnya, dari sumber-sumber referensi tentang penilaian pembelajaran lainnya. Bapak dan Ibu yang terhormat, semoga bahasan kita tentang penilaian praktik ini memberikan inspirasi pada Bapak dan Ibu untuk lebih mengembangkan lagi tentang penilaian praktik ini untuk dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah, sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.